hadhil baliyah qad tabbat ila unasin minal mansubina ila ilmi was salah fadlan an ghairihim min ammatil muslimin wa yakadu yadullu ala di hadzal amr minhum annahu la yazharu alaihim katsirun tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assufin indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yuzammu bihi syar'an falyattaqillah mu'minun ahassa min nafsihi bidzalik wal yatakallaf nafyuhu anha wal ya'lama anna Allah la yu'adziruhu bil qadar wa la yaqbalu minhu al ihtijaj bihi ma dama mukhtaran abada. Fa idza sami'ta min ahadil muslimin hadhihi al hujjah as-saqitah fazjurhu anha wa arifhu bi anna ithmahu fil ihtijaj bil qada wal qadar ala tarkil awamir wa fi'lil muharramat a'zamu min ithmihi ala nafsi tarki lil wajib wal fi'li lil muharram falyattaqillah wa la yajma' ala nafsi baliyatain wa yaquduha ila sakhati rabbih min jihatain. Betul baca halaman 126, saya khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 126. Saya khawatir bahwa bala ini telah meluas di kalangan ahli ilmu pengetahuan dan ahli ibadah, terlebih lagi di kalangan kaum muslimin umumnya. Sebagai bukti, jika berlaku sesuatu perkara serupa itu di hadapan kita, tidak pernah kita melahirkan rasa marah atau kesal atau rasa sedih, padahal perkara itu dicela dan dilarang oleh agama. Sebagai muslim yang tahu bahwa perkara itu terlarang, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan menolak dakwaan itu, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima uzur kita dalam persoalan qada dan qadar ini, dan tidak akan menerima alasan-alasan kita yang batil selagi kita diberinya kuasa dan pilihan. Apabila kita mendengar seorang muslim membuat alasan-alasan batil itu, hendaklah kita segera mencegah dan memahamkannya bahwa dosa yang menentang takdir dan ketentuan Tuhan dalam persoalan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan adalah lebih besar dan lebih berat dari dosa meninggalkan perintah dan melanggar larangan itu sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai tergelincir dalam dua dosa sekaligus. Kelak kita akan tertarik kepada kemurkaan Allah dari dua arah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada pembahasan tentang peringatan daripada Al-Habib Allah Al-Haddad tentang bahayanya menyandarkan, menisbahkan perbuatan-perbuatan mungkar kepada takdir, kepada ketentuan Allah, yang mana kebiasaan ini daripada menisbahkan perbuatan-perbuatan mungkar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sudah menyebar di berbagai kalangan. Bahkan kata beliau, tidak saja daripada kalangan orang-orang yang awam, bahkan merembet sampai kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan amal-amal soleh, atau dalam bahasa kita sudah menyebar kepada orang-orang yang dikatakan ulama. Ini di zaman Al-Habib Abdullah Al-Haddad sudah ditemukan hal-hal seperti itu. Tandanya bagaimana? Nah, bisa disaksikan dengan manakala terjadi suatu kemungkaran
dalam suatu daerah, dalam suatu lingkungan terjadi suatu kemungkaran, yang mana menyaksikan dan mengetahuinya daripada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana reaksi masyarakat ketika itu? Maka bisa menunjukkan bahwa iktikad mereka bagaimana terhadap perbuatan mungkar itu sendiri. Di sini ditunjukkan, kata beliau, dengan tidak nampak pada kebanyakan masyarakat, baik itu yang awam, bahkan orang-orang yang berpengetahuan, banyaknya merasa sakit hati, merasa khawatir terhadap suatu kemungkaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan tidak merasa ada penyesalan sedikit pun di hati sebagian mereka. Ambil contoh misalnya di lingkungan kita, atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi, dalam keluarga kita misalnya, dalam rumah kita, rumah tangga kita. Manakala terjadi suatu kemungkaran, misal seorang istri atau seorang anak perempuan yang sudah baligh keluar daripada rumahnya misalnya, atau bertemu dengan orang yang bukan mahramnya dalam keadaan terbuka auratnya. Nah, manakala misalnya si bapak atau saudaranya menyaksikan hal tersebut atau mengetahui hal tersebut, bagaimana reaksinya? Nah, manakala terjadi reaksi daripada si bapak atau yang lainnya, biasa aja, tidak marah, tidak bergejolak di dalam hatinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan menyesal tidak ada dalam dirinya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada i'tikadnya yang tidak benar. Mungkin dia di dalam hatinya beriktikad, wah itu sudah takdir dalam hatinya. Ya udah terjadi, udah. Wah, udah terlanjur dia keluar rumah, buka aurat. Nah, itu bukan reaksi yang sepantasnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Harus ada perasaan menyesal, harus ada perasaan khawatir, harus ada perasaan sakit hati dengan terjadinya suatu kemungkaran yang dia ketahui atau yang dia saksikan. Sehingga sebagaimana hadis yang sering kita dengar, daripada barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kemudian ditakwilkan sebagian ulama, nah ini adalah tugas orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan penindakan. Misal dalam lingkungan rumah tangga si bapak, atau dalam lingkungan suatu wilayah, misalnya ketua RT, RW, lurah, atau mungkin polisi, TNI dan lain sebagainya, daripada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menindaknya. Kemudian apabila kalian tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Nah, ditakwilkan sebagian ulama, ini tugasnya ulama, entah itu dengan menegur secara lisan atau dengan mendoakannya. Kalau bisa ditegur, diberitahu, diberi nasihat, atau misalnya tidak bisa secara langsung, dengan didoakan. Kemudian yang terakhir, kalau nggak bisa juga,
yaitu maka dengan hatinya. Minimal hatinya benci, minimal hatinya sedih dengan terjadinya kemungkaran yang dia saksikan. Nah, sehingga disebutkan inilah sedoib keimanan. Jadi kalau sudah hatinya tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya kemungkaran, maka apa yang lebih rendah daripada lemahnya iman? Waliyadzubillah, bisa dikatakan hampir tidak ada imannya. Jadi ini bisa kita pahami bahwa dengan ketiadaan di hatinya perasaan menyesal tadi, khawatir tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergoncang dalam hatinya, panas hatinya manakala menyaksikan kemungkaran, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya. Nah, ini bisa kita nisbahkan kepada orang yang menyandarkan kepada takdir dan qada tadi, bisa dikatakan atau hampir bisa dipastikan imannya kemungkinan kecil sudah tidak ada. Karena selemah-lemah iman itu di hati masih ada perasaan tersebut. Tapi kalau sudah nggak ada, nah bisa dikatakan imannya tidak ada ketika itu. Nah, maka bagaimana kata beliau, selayaknya kita sebagai orang yang beriman, nah manakala kita mengetahui orang-orang seperti itu, seorang bapak misalnya nyantai aja ngelihat istrinya atau anak perempuannya keluar tanpa menutup aurat, hatinya nyantai aja, nggak ada perasaan menyesal dan lain sebagainya. Maka manakala kita mengetahui hal tersebut, entah misalnya saudara si bapak yang mengetahui, ente kenapa seperti itu, tegur, atau paling enggak ente bagaimana supaya hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, itu tugas kita sebagai orang yang beriman. Jadi kita usahakan untuk kita bisa menegur kepada orang-orang tersebut. Nah, ini tergantung ruang lingkup kita. Jadi nggak pukul rata. Disebutkan dalam salah satu syarat menegur tadi, ini orang yang bisa memang dan kemungkinan besar diterima oleh yang ditegur tadi. Kalau misalnya ini bisa akibatnya lebih besar daripada kemungkaran tadi, sebaiknya ya udah cukup di dalam hati didoakan. Tapi kalau misalnya dia mampu aja negor, baik secara langsung ditegur atau dinasehati daripada seorang bapak tadi misalnya yang menyandarkan kepada takdir daripada perbuatan mungkar yang dia saksikan. Nah, kembali lagi beliau mewanti-wanti kepada kita bahwasanya dosa daripada menyandarkan perbuatan mungkar, perbuatan dosa kepada takdir, qada dan qadarnya Allah itu lebih besar dibandingkan kemungkaran itu sendiri. Sehingga beliau menasihati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi atau terkumpul dalam diri kita dua bencana, yaitu bencana daripada perbuatan mungkar dan bencana daripada menisbahkan perbuatan mungkar itu kepada takdir Allah. Maka akibatnya bagaimana? Maka kata beliau, ini bisa menyeret orang tersebut kepada kemurkaan Allah dari dua sisi. Nah, jadi
kemurkaan Allah itu lebih berlipat ganda dengan orang-orang yang menyandarkan perbuatan mungkar kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan iktikad-iktikad yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan menyandarkan perbuatan mungkar kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan selama kita hidup di dalam dunia ini, sehingga kita bisa mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam.